Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Coba ketika kita dalam kehidupan sehari-hari, apakah semua amalia kita itu disebut dengan ibadah? Padahal tujuannya adalah ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain hanyalah untuk beribadah. Bagaimana dengan kegiatan-kegiatan lain? Padahal kita misalnya mengikuti himbauan dari pihak kesehatan atau kedokteran yang menyebutkan bahwa normalnya manusia tidur itu 8 jam sehari semalam. Kalau kita tidur 8 jam sehari semalam dan usia kita 60 tahun, berarti dari 60 tahun itu kita tidur selama 20 tahun. Karena satu hari satu malam itu kan 24 jam. Dikurangi 8 jam. Kalau 8 jam berarti dibagi 3. Sepertiga dari kehidupan kita sehari semalam itu digunakan untuk tidur. Dan ini pun ketika tidur malam misalnya. Belum lagi misalnya ada tambahan-tambahan. Tidur siang misalnya. Atau ketika sedang di kantor, tidur misalnya. Atau ketika sedang mendengarkan pengajian, tidur misalnya. Itu nggak masuk hitungan. Nah, kemudian kita bekerja, siangnya bekerja misalnya. Dari jam 8 sampai jam 4 misalnya. Atau kita bekerja sekitar 8 jam. Berarti kita juga bekerja selama 20 tahun. Dari usia yang 60 tahun, 20 tahunnya untuk tidur, 20 tahunnya untuk bekerja. Berarti sudah 40 tahun. Lantas bagaimana dengan ibadahnya? Kapan kita beribadah? Anggaplah misalnya, ibadah itu ke sholat misalnya. Sholat dalam sehari semalam itu berapa kali? 5 kali. 5 kali. Setiap sholat, andaikan kita sholat 5 menit misalnya, sholat duhur 5 menit, sholat asar 5 menit, sholat maghrib 5 menit, sampai sholat subuh pun 5 menit. Itu standarnya. Zaman kita sekarang rata-rata sholat subuh. Itu pun sudah lumayan lama. Karena bisa jadi ada yang di bawahnya. Ada yang 4 menit, ada yang 3 menit, bahkan ada yang 2 menit. Anggaplah 5 menit per sholat. Berarti kita sehari semalam itu sholatnya sekitar 25 menit. Nggak sampai 30 menit. Nggak sampai setengah jam. Itu kalau dibagi atau kita include-kan ke yang 60 tahun, sholat kita itu tidak sampai 1 tahun. Karena jumlahnya hanya 285 hari. Jadi sholatnya, lama sholat kita, setiap sholat 5 menit, itu sekitar 285 hari. Dan itu gak nyampe 1 tahun. Jadi yang 60 tahun itu sholatnya gak nyampe 1 tahun. Nah, belum lagi dengan kegiatan-kegiatan yang lain misalnya. Nonton TV misalnya. Main HP misalnya. Jalan-jalan misalnya. Santai misalnya. Dan lain sebagainya, semua aktivitas yang lain. Berarti ibadahnya bagaimana? Padahal kita, tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Nah, oleh sebab itu, untuk menanggulangi hal ini, bagaimana caranya agar kita bisa menambah nilai ibadah kita sehingga sesuai dengan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa langkah. Yang pertama, dawamkan zikir, istiqomah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah,
alhamdulillah. Di kapanpun. Misalnya di jalan, misalnya mau berangkat kerja, dzikir. Pulang kerja, dzikir. Sedang bekerja, bisa juga sambil dzikir. Bisa. Apakah tidak mengganggu? Ya kalau kira-kira mengganggu, hentikan dulu. Karena bekerja adalah kewajiban. Jadi dawamkan dzikir. Sebelum tidur, dzikir. Kemudian yang kedua, waktu bekerja kita dan waktu tidur kita yang menghabiskan waktu kalau digabungkan menjadi 40 tahun, itu kita niatkan untuk beribadah. Bekerja misalnya, kita niatkan ibadah. Maka kemudian yang jumlahnya 20 tahun itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua aktivitas kita sehari-hari, semua kegiatan kita sehari-hari, kita niatkan ibadah. Tentunya harus yang baik. Kalau yang tidak baik, gak bisa diniatkan ibadah, gak bisa. Mencuri misalnya, saya niatkan ibadah, gak bisa. Bekerja misalnya, niatkan ibadah, bisa. Tidur, niatkan ibadah, bisa. Sebelum tidur, baca doa misalnya. Bismillah. Maka kemudian, atau kita sebelum tidur, kita wudu dulu. Maka kemudian, tidur kita yang 8 jam, atau yang selama 20 tahun, itu bisa bernilai ibadah. Sehingga semua aktivitas kita, dari sejak bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan ketika kita sedang tidur, itu semuanya bernilai ibadah. Maka benar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian yang ketiga, kita gunakan kesempatan atau waktu kita untuk melakukan ibadah-ibadah yang walaupun ringan, itu punya nilai pahala yang besar, nilai pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 salat sebelum salat fajar, sebelum salat subuh, khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan dunia dan seluruh isinya. Berwakaf misalnya. Sedekah misalnya. Itu di antara ibadah-ibadah sederhana. Atau kalimatan khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu kita baca. Ringan di lisan, berat di timbangan, dan sangat dicintai oleh Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi perbuatan-perbuatan ringan atau ibadah-ibadah ringan sederhana yang bisa dengan sangat mudah sekali kita lakukan, itu kita perbanyak. Karena pahalanya akan sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berbagai cara ini, dengan ketiga cara ini, semua aktivitas sehari-hari kita bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian sesuai dengan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.